Hey yo, balik lagi nih di channel Anime Sky. Kali ini Mimin mau rekomendasi anime yang sang tokoh utamanya manusia setengah iblis. Penasaran dengan daftar animenya? Tanpa basa-basi, Anime Sky merangkum 6 anime dengan tokoh utama manusia setengah iblis terbaik. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi untuk update video terbaru kita. Selamat menonton! Di urutan ke-6 ada anime Devil May Cry. Anime yang diadaptasi dari game dengan nama lengkap yang sama ini, bercerita tentang pemburu iblis bernama Dante. Dante ini dikenal sebagai iblis setengah manusia. Dante yang bekerja sebagai pemburu iblis sekaligus pemilik Devil May Cry, selalu menangani masalah yang berkaitan dengan iblis. Dia selalu membawa pedang bernama Rebellion dan pistolnya Ebony dan Ivory. Suatu hari Dante diminta mengasuh seorang anak gadis bernama Patty Lowell. Patty merupakan pewaris dari keluarga Lowell yang kaya raya. Dan kemudian Dante didatangi seorang wanita yang ingin menitipkan sebuah kalung kepadanya untuk dijaga. Ternyata permata yang ada pada kalung itu sangat diincar oleh para iblis karena memiliki kekuatan magis. Dan ternyata wanita tersebut merupakan ibunya Patty. Karena itulah Patty dititipkan kepada Dante, karena ia tidak ingin anaknya dalam bahaya karena dia diincar para iblis. Anime ini sangat menarik. Di samping sang main karakter yang overpower, cerita serta pertarungan sang MC membuat anime ini semakin seru. Yuk buruan bagi kalian yang suka dengan anime bergenre horor berpadu fantasi. Anime ini sangat menarik ditonton. Anime yang dirilis pada bulan April tahun 2016 ini menceritakan suasana di pulau bernama Hinomoto, di mana banyak manusia membangun tembok raksasa untuk melindungi diri dari virus Kabane atau zombie. Anime ini berfokus pada seorang gadis bernama Mumei dan Steam Smith bernama Ikoma. Di episode awal memperlihatkan Ikoma yang tidak sengaja terinfeksi virus Kabane setelah menyelamatkan dirinya ketika bertemu Kabane. Namun walaupun sudah terinfeksi, si Ikoma ini mampu menekan gejala virus Kabane. Dan sampai suatu ketika, dia dibuang dari kereta karena ketahuan memiliki tanda bekas gigitan Kabane. Walaupun sudah dibuang, Ikoma tetap mau menyelamatkan kereta yang membuangnya ketika diserang para zombie. Saat itulah Mumei menyelamatkan Ikoma dan menyebutkan bahwa Ikoma dan dia bukanlah Kabane ataupun manusia. Dan Mumei menyebutkan bahwa dia dan Ikoma merupakan Kabenari, manusia setengah Kabane. 人とカバネの狭間にあるもの。 Anime ini penuh dengan pertarungan dan adegan yang menegangkan. Alur cerita serta suasana yang mencekam membuat anime ini semakin menarik dan cocok buat kamu yang suka anime dengan genre fiksi. Anime yang dirilis tahun 2010 ini menceritakan Nura Rikuo, manusia setengah siluman yang hidup di sebuah rumah yang penuh dengan siluman. Rikuo ini merupakan cucu dari pemimpin klan siluman Nura. Karena itulah kakeknya ingin sekali menjadikan Rikuo ini sebagai sandaime atau pemimpin ketiga klan Nura. Akan tetapi Rikuo ini menolak, karena dia beranggapan bahwa dia hanyalah manusia biasa, dan ingin hidup seperti manusia lainnya. Suatu hari salah satu putra dari sahabat aliansi klan Nura bernama Zen, diserang oleh pengawalnya sendiri. Ketika Zen hampir kalah, Rikuo datang untuk menyelamatkan Zen. Dan disitulah untuk pertama kalinya Rikuo menunjukkan wujud yonkainya. Zen yang melihat hal itu pun terkejut, karena dia mengira Rikuo selama ini cuma manusia biasa. Sosok yonkai Rikuo yang misterius membuat anime ini semakin menarik. Dan dari sinilah Rikuo belajar menjadi sandaime, pemimpin tertinggi klan Nura. Dengan 25 episodenya, anime ini sangat cocok ditonton santai. Cerita yang menarik serta karakter yang overpower membuat anime ini sayang untuk dilewatkan. Top 3 ada anime Owari no Seraph. Anime ini menceritakan keadaan suatu tempat, di mana banyak orang yang tiba-tiba mati akibat virus yang tidak diketahui, serta banyak munculnya vampir di mana-mana. Yuichiro Hyakuya dan Mikaela Hyakuya serta beberapa anak lain
merupakan anak panti asuhan yang selamat dari kejadian tersebut. Akan tetapi mereka diculik oleh kawanan vampir dan dibawa ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu merupakan peternakan manusia, yang dibuat bangsa vampir untuk diambil darahnya sebagai santapan vampir. Suatu hari Yui dan Mika mengajak adiknya yang lain kabur dari peternakan tersebut. Namun teman-teman Yui yang lain tewas karena diserang vampir dan hanya Yui yang selamat. Setelah berhasil kabur dari wilayah vampir, Yui bertemu 3 orang misterius di dalam hutan. Dan ternyata mereka merupakan pasukan militer yang tengah bertugas mengintai para vampir. Setelah itu Yui meminta dilatih menjadi militer agar bisa membalas dendam. Disinilah perjalanan Yui dimulai. Setelah mendapat pedang kutukan, Yui pun membangkitkan kekuatan seraf yang membuat para vampir tercengang dengan kekuatannya. Dan Yui pun menjadi senjata rahasia manusia untuk melawan vampir. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari ditonton. Selanjutnya ada anime Ao no Exorcist. Anime bergenre spiritual ini menceritakan anak nakal bernama Okumuran Rin yang suka terlibat masalah. Rin mempunyai saudara kembar bernama Okumura Yukio. Walaupun terlahir kembar, Rin dan Yukio memiliki watak dan sifat yang sangat berbeda. Keduanya diadopsi oleh seorang pendeta, sekaligus eksorsis dan tinggal di sebuah gereja tua. Eksorsis sendiri merupakan orang yang bisa mengusir setan atau roh-roh jahat. Suatu hari Rin yang sedang pulang dari bekerja, dihadang oleh berandalan yang pernah berkelahi dengannya, dan ternyata salah satu dari mereka dirasuki oleh iblis. Itulah saat di mana Rin ini tidak sengaja membangkitkan api biru yang merupakan api iblis. Setelah mengetahui hal itu, ayah Rin memberitahukan bahwa Rin dan Yukio merupakan putra Satan atau anak Raja Iblis. Setelah itu Rin diberi pedang pembunuh iblis sebagai penetral kekuatan Satannya, sekaligus untuk membunuh para iblis yang nantinya menyerangnya. Kemudian ayahnya memasukkan Rin di sekolah yang sama dengan adiknya Yukio. Disinilah kehidupan 2 anak Raja Satan pun dimulai. Anime ini sangat direkomendasi bagi kalian yang menyukai anime bertema action supranatural. Jangan sampai ketinggalan. Dan di urutan pertama ada anime Kemono Jihen. Anime ini menceritakan keadaan sebuah desa yang sedang dilanda teror misterius, di mana banyak hewan ternak warga yang tiba-tiba mati secara misterius. Untuk menyelidiki hal tersebut, mereka memanggil seorang detektif profesional bernama Kohachi Inugami. Setelah sampai di desa, Inugami melihat seorang anak yang dihindari oleh anak sebayanya. Inugami yang penasaran pun ingin langsung menyapanya dan berkenalan dengannya. Ternyata anak itu bernama Kabane Kusaka. Anak kepala desa yang melihat kedekatan Kabane dan Inugami merasa iri. Ia merencanakan ingin melukai Kabane dan merampas kalungnya. Saat kalung itu dilepas, Kabane tiba-tiba berubah menjadi kimono, manusia setengah siluman. Inugami yang ada di tempat kejadian langsung menyelamatkan anak tersebut serta berpura-pura sudah menembak Kabane. Setelah dibawa Inugami, Kabane akhirnya sadar bahwa Inugami tidak benar-benar membunuhnya, melainkan membawa Kabane bersamanya dan memperkerjakannya, serta berjanji ingin mempertemukannya dengan keluarga kandungnya. Disinilah perjalanan Kabane dimulai. Misi yang sedikit demi sedikit ia jalani bersama teman-temannya, membuat dia belajar tentang para siluman. Anime ini menjadi salah satu anime terbaik yang tayang di tahun 2021. Sekian pembahasan anime kita hari ini. Terima kasih sudah nonton video kita. Minggu depan Mimin bakal update lagi seputaran dunia anime. Pantengin terus ya. See you next time.